Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran, yakni Pak Ari Nurdiansyah MPD. Langsung saja, nama saya Diana Amelia. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis PowerPoint untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Maf'alul Ummah. Langsung saja untuk latar belakang, pendidikan merupakan salah satu aspek pendidikan penting dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan formal, pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah rendahnya motivasi peserta didik. Selain rendahnya motivasi belajar, hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam juga masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM yang telah ditetapkan sekolah. Rendahnya hasil belajar tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan berbagai media pembelajaran yang inovatif. Guru dituntut tidak hanya mampu menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Salah satu media yang mudah digunakan dan banyak tersedia di sekolah adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi presentasi yang dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran secara menarik melalui berbagai kombinasi teks, gambar, animasi, audio, video, dan hyperlink. Media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint memiliki berbagai keunggulan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint yang dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Saya di sini berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam masih rendah. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam belum optimal. Yang selanjutnya, pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah sehingga peserta didik kurang aktif. Penggunaan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam masih terbatas. Guru belum memanfaatkan Microsoft PowerPoint secara optimal sebagai media pembelajaran interaktif. Yang terakhir, sebelum tersedia media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada yang pertama ada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Yang kedua, materi yang digunakan adalah salah satu materi pendidikan ajaran agama Islam sesuai kurikulum yang berlaku. Ketiga, pengembangan media dilakukan untuk peserta didik tingkat SMA atau MA. Keempat, aspek yang diukur meliputi validitas media, motivasi belajar, dan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, model pengembangan yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama,
Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan pengguna? Ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah yang pertama mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint berdasarkan hasil validitas ahli materi, ahli media, dan pengguna. Yang ketiga, mengetahui efektivitas metode pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian ini yang pertama untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan khususnya dalam bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Lalu untuk manfaat praktis bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, keaktifan, pemahaman materi, dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagi guru, membantu guru dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan inovatif melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Yang untuk selanjutnya bagi sekolah, memberikan alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu pendidikan. Dan bagi peneliti, menambahkan wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, serta menjadi bekal dalam penelitian selanjutnya. Untuk spesifik produknya, produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun spesifik produk yang dikembangkan meliputi sebagai berikut. Boleh dilihat sendiri di sini ada spesifik produknya ada 8. Untuk selanjutnya, pembahasan landasan teori. Landasan teori terdapat yang pertama pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik agar memahami penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam membentuk kehidupan sehari-hari. PAI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek efektif dan psikomotorik sehingga mampu membantu dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada hakikat pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pendidikan. Pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, guru dituntut mampu memilih strategi dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada teori belajar, yakni ada teori motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Menurut UNO 2021, indikator motivasi belajar meliputi 6, yakni salah satunya adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya penghargaan dalam belajar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Selanjutnya teori hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Bloom mengelompokkan hasil belajar di dalam 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya ada kajian media.
Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pemikiran, dan perasaan peserta didik. Selanjutnya di sini ada fungsi media pembelajaran, yakni yang pertama menarik perhatian peserta didik, memperjelas penyajian materi, mengatasi keterbatasan ruang, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah media yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pengguna dan media. Interaksi media interaktif meliputi adanya kontrol pengguna, tersedia menu navigasi, menyediakan umpan balik, memuat unsur multimedia, dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Selanjutnya, Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak presentasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Fitur-fitur yang tersedia meliputi sebagai berikut, boleh dilihat saja di sini ada 8. Selanjutnya ada kelebihan media PowerPoint interaktif, yakni menarik secara visual, meningkatkan motivasi belajar, memudahkan pemahaman materi, dan dapat digunakan secara mandiri, mendukung pembelajaran aktif. Kekurangannya memerlukan perangkat elektronik, membutuhkan keterampilan teknologi dari guru, bergantung pada ketersediaan listrik, dan memerlukan waktu pengembangan yang cukup lama. Ini ada penelitian relevan dengan judul yang saya ajukan. Terdapat 5 persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya mengembangkan media, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir, yakni motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik merupakan 2 komponen penting dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Rendahnya motivasi belajar menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar. Apabila media yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif, maka media tersebut dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini terdapat bagan, alur, kerangka berpikir. Bisa dilihat sendiri, di sini ada bagannya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yakni ada hipotesis 0. Media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint tidak efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hipotesis alternatifnya, media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan metode Research and Development atau R&D. Dalam penelitian dan pengembangan, metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji tingkat kelayakan dan efektivitas produk yang disajikan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan produk media pembelajaran, tetapi juga menguji tingkat validitas, kepraktisan, dan efektivitas media dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, metode R&D dipandang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sebagai berikut yang dikembangkan oleh Grigg dan Carey. Dipilih karena memiliki langkah-langkah yang sistematis, sederhana, dan mudah diterapkan dalam pengembangan media pembelajaran. Di sini ada 5 tahap utamanya. Yang pertama, analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Di sini ada bagan model
yang tadi, yakni ada analisis, design, development, implementation, sama evaluation. Selanjutnya ada prosedur pengembangan, yakni terdapat ada tahapan analisis, lalu ada tahapan desain atau perencanaan, lalu terdapat tahapan development atau pengembangan. Boleh dilihat sendiri di sini sudah ada. Lalu yang keempat ada tahapan implementation atau implementasi. Lalu ada tahapan evaluation atau evaluasi. Selanjutnya subjek uji coba, yakni subjek penelitian terdiri atas ahli materi, yakni dosen atau guru pendidikan agama Islam yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dikembangkan. Kedua ada ahli media, yakni bisa guru atau praktisi yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi pendidikan atau media pembelajaran. Yang ketiga ada peserta didik, yakni subjek penelitian adalah siswa kelas 11 SMA Maflaul Ummah yang mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan tes, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya, yakni ada lembar validitas ahli materi, bisa dilihat indikator penilaiannya. Lalu ada lembar validitas ahli media, indikatornya di sini. Selanjutnya ada angket motivasi belajar, indikatornya boleh dilihat. Lalu ini skala yang digunakan adalah skala Likert, yakni sebagai berikut, terlihat ada di tabel ya. Untuk tes hasil belajar juga. Lalu ada teknik analisis data, yakni yang pertama analisis data validasi ahli. Di sini ada data hasil validasi ahli analisis menggunakan rumus persentase sama dengan buka kurung skor diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100%. Kriteria kelayakannya sudah ada di dalam tabel. Lalu untuk analisis motivasi belajarnya, yakni rumusnya persentase sama dengan dalam kurung skor diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100%. Kriteria motivasinya sudah ada di dalam tabel. Lalu ada analisis hasil belajar, rumusnya sama dengan nilai sama dengan dalam kurung skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Lalu untuk analisis endgain, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar digunakan rumus endgain sama dengan post-test diambil pretest dibagi skor maksimum diambil pretest. Untuk kriteria endgainnya ada di sini. Lalu untuk analisis efektivitas produk, media disajikan efektif apabila motivasi belajar peserta didik berada pada kategori tinggi atau sangat tinggi. Lalu kedua, hasil belajar mengalami peningkatan berdasarkan nilai endgain. Ketiga, sebagian besar peserta didik mencapai nilai di atas KKM atau KKTP yang ditetapkan oleh sekolah. Sekian presentasi proposal penelitian untuk mata pelajaran untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.